Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Bina, PMA, pimpinan Pondok Pesantren Internasional Asy-Syifa wal Mahmudiyah. Nanti sebagaimana biasanya setelah saya membacakan Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 sampai 84, kemudian membacakan artinya dan menjelaskan tajwidnya, kita akan bergabung dengan Abuya Karom Haji Muhammad Muhyiddin untuk ngaji bareng, mendengarkan tausiah dari Abuya berkaitan dengan keagungan Al-Quran, kemudian berkaitan dengan inti dan keagungan serta afdolnya kita membaca Al-Quran, keutamaan baca Al-Quran. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua khusus yang hadir di sini tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan usia kita, dimudahkan usaha kita, dilapangkan rezeki kita semua, disolehkan kehidupan kita, diselamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, serta dijauhkan dari COVID-19 bil barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita membacakan Quran surat Al-Isra ayat 82 sampai 84. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Qul kullu ya'malu 'ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Shadaqallahul azim. Baik, artinya wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar, menjadi obat, menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dhalimina illa khasara. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Jadi intinya Al-Quran diturunkan menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Baik. Kedua, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami berikan kesenangan pada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Ayat selanjutnya, Qul kullu ya'malu 'ala syakilati
Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Katakanlah Nabi besar Muhammad SAW, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Baik, itulah terjemahannya. Dan sekarang kita coba jelaskan tajwidnya. Mari kita perhatikan baik-baik. Wa nunazzilu minal alif lam apa? Alif lam qamariyah, lamnya dibaca dengan jelas. Minal A-nya adalah di atas alif atau hamzah ada baris nangtung, kata disebut mad badal, dibaca 2 harokat. Minal Qur'ani ini mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i setelah fathah ada alif dibaca 2 harokat. Ma huwa shifa'u. Setelah tanaman hurufnya panjang, huruf hamzah ini disebut mad wajib muttasil karena huruf madnya bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Jadi huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata, dibaca panjang 5 harokat. Ma huwa shifa'u. Ini adalah idgham bigunah. Idgham bigunah itu yanmu, ya nun mim waw. Jadi dikumpulkan dalam yanmu, ya nun mim waw, idgham bigunah dengan gunah dengan dengung. Shifa'u, nah itu idgham bigunah. Kemudian warohmatul, ini lam ro, ini idgham bila gunah tanpa gunah. Lam rohmatul lal. Jadi pas domah di atas huruf ta, tul langsung hadapi huruf lam. Rahmatul lil warahmatul lil mu'minin, warah syifa'u warahmatul lil mu'minin. Mu'mininnya ini minin mad asli atau mad tabi'i dibaca harokat. Wala lahnya sama, ini mad tabi'i setelah fathah ada alif. Yazi setelah kasrah ada ya, dibaca 2 harokat mad tabi'i. Yazidul do, ini alif lam syamsiah karena huruf alif lam bertemu dengan huruf alif dengan huruf syamsiah. Huruf dot dibaca idgham, dibaca pada huruf dot. Wala yazidud dolimi, mi-nya adalah mad tabi'i. Mina illa, la-nya mad tabi'i. Khosa, sa-nya mad tabi'i setelah pada alif. Ro-nya mad iwad. Ini kan tanpa fathah di atas huruf ro. Jangan dibaca khosaron karena di sini berdiri kalimat wakof berhenti, jadi sebut mad iwad, dibacanya 2 harokat. Karena ro berharokat fathah tanwin dan diwakof, intinya diwakof berhenti bacanya, berarti langsung khosaro. Lanjut ayat selanjutnya. Wa idza'an, nah ini mad jaiz munfasil. Setelah tanda mad panjang ini ada hurufnya alif ya, huruf di huruf setelah mad ini alif. Ini biasa tandanya mad jaiz munfasil karena berada di lain kata, beda katanya. Mad wajib dalam satu kata, ini beda katanya. Wa idza an'amna, nanya mad tabi'i alal alif lam qamariyah, lamnya baca jelas. Ing nun mati menghadapi sin, huruf ikhfa dibaca ikhfa, n dibaca jadi eng. Ing samar dibaca ya. Ing sanya mad tabi'i. Ing ni a rodo wa na'a di mad tabi'i. Wa na'a bija jamat tabi'i nibi. Ini sama nibi, langsung diwakafkan nibi. Kalau mau dibacakan terus asok bija nibihi, bija nibi. Wa idza matabi'i masahush syarru, masahush alif lam syamsiah syarru ka matabi'i kana ya'usa, u-nya setelah doma ada wawu matabi'i, sa-nya mad iwad.
ya usa diwakofkan ya di akhir kalimat, dan tanwin fathah melalui alif diwakofkan, dibaca disebut mad iwad, dibacanya ya usa, jangan ya usan. Lanjut. Ulluy, nah ini tanwin dhammah marfi huruf ya, yaitu huruf idghamnya biguna, jadi didengungkan. Kulluy ya'malu ala lanya matobihi sya matobi dua harokat kilati. Farob bukum, ini farob bukum mimati merapi alif, ini idhar safawi, jadi jangan dengungkan, jadi jelas dibacanya. Farob bukum idhar safawi ya, mimati di sini idhar safawi. Farob bukum alamu biman, man nun mati merapi huruf ha besar, huruf idhar disebut idhar, dibaca jelas. A'lamu biman huwa ahda, dan yang matobi'i sabila, lanya matobi'i dibaca, mohon maaf, mad iwad lanya dibaca dan rokat, kan tanwin fathah setelahnya ada alif diwakofkan, nanti disebut mad iwad. Baik, itulah tadinya. Mari kita bergabung dengan Abuya bersama. Alhamdulillah. Kita lagi menyambungkan dengan Abuya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Abuya sehat, panjang usia. Amin. 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 Terus menyiarkan Islam khususnya di Sumedang, Jawa Barat. Amin. Abuya, Amin. ucapan terima kasih atas nama Pemda Sumedang dan masyarakat Sumedang. Terima kasih atas kehadiran Abuya malam ini ngaji bareng di Madrid Ngaji Online. Tentunya kehadiran Abuya merupakan sebuah kehormatan, kebanggaan, dan motivasi tersendiri bagi peserta Madrid Ngaji Online, dan mudah-mudahan bisa lebih kuat lagi dalam menyiarkan Islam di Sumedang ini. Abuya, Madrid Ngaji Online ini dilaksanakan setiap Senin sampai Jumat, pada maghrib sampai dengan adzan Isya. Untuk Selasa dan Jumat kami menghadirkan bintang tamu yang istimewa malam ini Abuya. Untuk Senin, Rabu, Kamis kita ngaji bareng. Setelah saya menyampaikan membacakan menjelaskan tadi, masyarakat langsung baca satu-satu. Yang hadir bahasa satu gabung, alhamdulillah, bahasa satu, kemudian alhamdulillah responnya banyak sekali, dan ini ikhtiar kami menjadikan Sumedang agamis. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita semua masyarakat Sumedang lebih meningkat iman takwanya, dan janji Allah kalau sebuah kota, sebuah kabupaten penuh iman takwa akan datang keberkahan dari Allah. Amin. 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 Jadi itu program Maghrib Ngaji Online, dan mohon doanya dari Abuya mudah-mudahan istiqomah. Amin. Ini Amin. mulai Amin. tanggal 1 Agustus berbarengan dengan peletakan batu pertama oleh Abuya di Masjid Pemda waktu itu. Jadi ini berbarengan, siang harinya peletakan batu pertama Masjid Al-Kamil di Pemda, malam harinya dimulai Maghrib Ngaji Online. Abuya, tentunya ini yang hadir alhamdulillah ada 520 orang, 521 orang ingin mendengarkan dari Abuya, ingin mendapatkan pencerahan, tausiah berkaitan dengan keagungan Al-Quran, keutamaan kita membaca Al-Quran, termasuk membunyikan Al-Quran, menjalankannya dalam kehidupan keseharian kita, baik di pemerintahan maupun di kemasyarakatan. Abuya, saya persilahkan untuk langsung bisa menyampaikan tausiahnya. Baik. Mati. Silakan, ada Abuya. Ya, atas. Ya, baik. Suaranya enggak? Jelas. Ada. Jelas, baik. Jelas. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Bapak Bupati yang Abuya cintai dan seluruh jajaran pemerintahan Sumedang yang sangat Abuya cintai dan juga semuanya sangat Abuya banggakan, dan insya Allah selalu Abuya mendukung dan mendoakan segala kelancaran-kelancaran di dalam segala niat-niat dan segala amal-amal kerja-kerja yang dijalankan oleh Pemda Kabupaten Sumedang. Semoga selalu dibarengi dengan petunjuk Allah dan dibarengi dengan pertolongan Allah dan diberkahi segalanya oleh Allah. Dan salah satu yang sangat Buya apresiasi, dan juga tentu semua para ulama dan umat Islam akan mengapresiasi dan mendukung dengan sebaik-baiknya dengan adanya maghrib mengaji. Subhanallah, ini adalah karunia yang Allah karuniakan kepada kita bersama dan kepada umat Islam di Sumedang khususnya, dan juga banyak tentu yang mengikuti dari daerah-daerah luar. Dan alhamdulillah Buya saat ini bisa bergabung bersama-sama di dalam mengkaji Al-Quranul Karim, yang mana Al-Quranul Karim ini adalah firman Allah yang di dalamnya adalah petunjuk dari Allah kepada hati manusia dan hati bangsa jin, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yang bisa menyampaikan setiap hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yang bisa mendekatkan hamba kepada Tuhannya, yang bisa menjadikan hamba ini sebagai kekasih Tuhannya dan menjadi hambanya yang disayang oleh Tuhannya dan juga yang diridhai oleh Tuhannya, dan yang mendapatkan anugerah yang abadi kelak di surga, dan derajat yang tinggi yang abadi, keselamatan yang abadi, kebahagiaan yang abadi, dan juga keberkahan dan wujud kasih sayang Allah di dunia dan di alam kubur, juga ketika bangkit dari alam kubur, sebelum hamba-hamba Allah dimasukkan ke surganya Allah, maka keberkahan Al-Quranul Karim ini akan nampak dalam kehidupan dari dunia. Maka apa yang tadi dibacakan di dalam surat Al-Isra ayat 82, ya, kalau ini dibahas tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang, karena subhanallah, ayat ini Allah menyatakan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu. Dalam ayat ini Allah sebutkan, yang pertama, ayat Quran itu adalah syifa. Syifa adalah obat. Yang kedua, Quran itu adalah rahmat. Yakni rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah bagi hamba-hambanya yang beriman. Lalu Allah menyatakan bahwa bagi orang-orang yang zalim, keberadaan Al-Quran ini akan menambah kerugian. yakni orang-orang yang kufur kepada Allah, termasuk orang-orang yang munafik. Yang ini tentu kalau dijelaskan lumayan panjang. Sekarang Buya akan menjelaskan tentang dari sisi syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Bahwa Al-Quran ini sebagai obat. Obat bagi apa? Kan? Kalau namanya obat itu, identiknya adalah hubungannya dengan penyakit. Ya, artinya,
bahwa penyakit manusia bisa sembuh dengan Al-Quran. Ini dinyatakan oleh Allah. Dan penyakit ada dua. Satu, ada penyakit batiniyah, penyakit hati. Yang kedua adalah penyakit badaniyah, dhahirah, penyakit badan jasad yang dhahir. Kedua-duanya ini bisa diobati dengan Al-Quranul Karim. Maka di dalam ayat-ayat Quran, di sana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak riwayat hadis, ada ayat-ayat dan surat-surat yang ini bisa menjadi obat bagi berbagai penyakit, dari mulai penyakit hati sampai penyakit jasad. Sehingga di dalam kitab-kitab para ulama tentang doa-doa penyembuhan, diantaranya banyak ayat-ayat Quran, yang ayat-ayat Quran ini bisa menjadi obat dari segala penyakit, hatta penyakit badan yang zahir ini. Berkaitan dengan penyakit hati, di mana alam hati ini merupakan kerajaan yang maha dahsyat sekali, yang mana alam hati ini ya merajai semua kehidupan manusia yang zahir. Apa yang dilakukan oleh jasad, apa yang diucapkan oleh lisan, itu semua instruksi dari kerajaan hati kita semuanya. Ketika di dalam hati kita ini rusak itemnya dan komponen-komponennya, yang disebut dengan penyakit-penyakit hati, atau akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang buruk di dalam hati, termasuk niat-niat yang buruk di dalam hati, pemikiran-pemikiran yang buruk di dalam hati, ini adalah penyakit-penyakit hati yang ini sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di dunia sebelum, di alam kubur sebelum di akhirat. Kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi, ya, kezaliman, kejahatan-kejahatan, pembunuhan, peperangan, dan juga permusuhan-permusuhan, dan juga penjajahan-penjajahan. Ini semuanya berawal dari penyakit hati. Jika penyakit hatinya ini sudah sembuh, maka hati kalau sudah sembuh, apapun yang dilakukan oleh hati dan yang diinstruksikan oleh hati, semuanya akan melahirkan dampak-dampak yang positif dalam kehidupan manusia, baik individu maupun universal, hatta di pemerintahan. Dan ini malah ini menjadi pokok, ya, karena para pemimpin, baik itu umara maupun ulama, jika ada kerusakan di dalam alam hatinya, ini dampaknya lebih besar. Dampak buruknya lebih besar. Kenapa? Karena pemimpin membawahi banyak yang dibawahi. Nah, maka ketika ada kerusakan dalam hati, baik umara maupun ulama, ini sungguh ini kerusakan yang sangat luar biasa. Maka Abuya sangat mengapresiasi setinggi-tingginya bahwasanya Al-Quran ini kita terus kaji, Masya Allah, yang dipimpin, diprakarsai, dan juga terus dijalankan oleh Bapak Bupati dan juga keluarga besar pemerintahan Kabupaten Sumedang. Dan inilah yang insya Allah yang akan menjadi sebab perubahan, ya, perubahan dalam tatanan pemerintahan, dan ini akan menjadi dampak positif dalam perubahan di masyarakat kita semuanya, insya Allah. Ini kebahagiaan Buya, karena Al-Quran ini akan menjadi obat. Apa yang dimaksud bahwa Al-Quran menjadi obat? Karena di dalam Al-Quranul Karim banyak petunjuk-petunjuk Allah, arahan-arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Kan? Di dalam mengolah hati, harus bagaimana dalam mengolah hati ini? Kan? Jangan bagaimana dalam mengolah hati ini? Ya? Di dalam pembinaan akhlak yang mulia, subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tarbiyah khusus kepada hati-hati hamba-hambanya yang beriman. Ini akan menjadi obat. Tapi Allah
kasih garis bawah bahwa yang akan bisa diobati adalah orang-orang yang beriman yang hatinya rusak. Adapun orang-orang yang munafik, orang-orang yang menentang, mereka tidak akan mau menerima obat ini, kan? Dan mereka akan menolak obat ini. Obat ini akan mental lagi jikalau diberikan kepada orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, yang munafik kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang punya modal di dalam hatinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada para nabi, kepada Quran, kepada para malaikat, kepada akhirat, kepada takdir, ya, maka hatinya akan terobati. Penyakit-penyakit hatinya satu demi satu akan hilang, ya. Hatinya akan sembuh dengan Al-Quranul Karim, karena dalam Al-Quranul Karim banyak nasihat-nasihat Allah, irsyadat-irsyadat Allah, arahan-arahan Allah, wasiat-wasiat Allah untuk menyembuhkan hati kita semuanya. Maka di sini perlu mentadabburi maknanya. Kalau hati kita ingin sembuh, tadabburilah makna firman Allah ini. Apa yang Allah wasiatkan, apa yang Allah nasihatkan. Karena kalau tidak ditadabburi, ya, dapat pahala, dapat keberkahan, tapi dari sisi pengucapannya saja. Dari sisi pengucapannya saja Al-Quran itu, walaupun tidak tahu maknanya, tetap dapat pahala. Tetap menjadi kebaikan, ya, tetap datang rahmat dari Allah, keberkahan dari Allah. Namun, untuk menjadi obat hati, ini diperlukan tadabbur, penghayatan kepada makna-makna firman Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa Al-Quran rahmatun. Rahmatun itu kalau di dalam istilah ilmu kesehatan disebut vitamin. Kan? Ada obat, ada vitamin, gitu kan? Nah, artinya rahmat ini lebih daripada kesembuhan hati. Walaupun hati ini sudah sembuh, ada lagi, ya, kebaikan-kebaikan, kualitas-kualitas hati yang terbaik itu adalah dengan rahmat. Maka dengan kita mengkaji Al-Quranul Karim, pelan-pelan hati kita akan sembuh. Lalu kalau hati kita sudah sembuh, maka Allah kasih lagi apa? Warna-warni anugerah. Yang mana warna anugerah ini adalah disebut rahmatun. Ya, ini kasih sayang Allah. Di mana kasih sayang Allah, sering Buya jelaskan bahwa makna daripada kasih sayang ini sangatlah luas. Dan ketahuilah bahwa kasih sayang ini adalah sifat yang hanya melahirkan yang terbaik bagi siapapun yang disayangi oleh sang penyayangnya. Allah Maha Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita semuanya. Maka Allah menurunkan Al-Quran sebagai wujud kasih sayang Allah agar hamba-hambanya yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah yang sangat luas sekali. Kasih sayang Allah itu bisa berwujud petunjuk, bisa berwujud pertolongan. Kasih sayang Allah itu bisa berwujud kemampuan kita di dalam melakukan segala kebaikan dan perintah Allah, dan kemampuan kita di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Dan rahmat Allah ini juga bisa berwujud kita mendapatkan segala fasilitas prasarana, yang fasilitas prasarana ini bisa menjadikan ibadah kita semakin baik, bisa menjadikan iman kita semakin kuat, bisa menjadikan akhlak kita menjadi lebih baik, menjadi terpuji, menjadi mulia. Nah, ini sarana prasarana fasilitas yang Allah berikan ini tidak sama. Tidak sama efeknya. Kan? Ada yang efeknya justru membuat hati ini penuh dengan penyakit. Kan? Seperti sehat kita, kekuatan, kecerdasan, dan juga semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jabatan, tempat, harta, benda, dan sebagainya. Ya, tidak semuanya efeknya positif. Bahkan kebanyakan justru efeknya adalah negatif. Kan? Namun bagi orang-orang yang beriman, ketika dia rajin membaca Al-Quranul Karim dan memahami Al-Quranul Karim, menghayati firman Allah,
dengan sebenar-benarnya, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Di antara rahmat, segala nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, semuanya akan menjadi fasilitas sarana prasarana yang mendorong imannya menjadi semakin sempurna, yang mendorong akhlaknya menjadi semakin terpuji, yang mendorong derajatnya semakin tinggi, yang mendorong dia akan semakin dekat dengan Allah, sehingga mendorong kepada surganya Allah dan pertemuan dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ini makna rahmatun lil mu'minin. Termasuk rahmatun lil mu'minin adalah pertolongan Allah, kan? Di dalam segala urusan-urusan kita. Allah berikan kelancaran, Allah berikan keselamatan. Ini semuanya bagian daripada rahmat. Rahmat ini wujudnya sangat luas sekali. Termasuk kemakmuran, termasuk kesuburan yang Allah berikan kepada kita, keamanan, ketentraman, kedamaian, kemajuan dalam segala kebaikan. Ini bagian daripada makna rahmatun. Dan makna rahmat ini sangat luas, baik di dunia, di alam kubur, di akhirat, sampai ke negeri rahmat yang hakiki dan abadi, yaitu surga. Ya, maka Buya sangat mendorong sekali dan mendoakan di mana kita semuanya bisa terus mendawamkan, mengistiqomahkan sampai mati, membaca Al-Quran, lisan kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita menghayati makna-makna Al-Quran, lalu kita ikuti, walaupun tidak bisa sekaligus, tapi setahap demi setahap, apa yang diisyaratkan, yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan penuh dengan kasih sayang Allah, dan kehidupan kita, jasad kita penuh dengan rahmat Allah, kedudukan kita semuanya penuh dengan kasih sayang Allah, segala yang kita kerjakan semua akan penuh dengan kasih sayang Allah, termasuk pemerintahan kita semuanya akan penuh dengan rahmat Allah ketika lisan kita dan hati kita diisi dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah mengistiqomahkan kita semuanya di dalam membaca Al-Quranul Karim, dan di dalam memahaminya, dan di dalam mengamalkannya. Begitu pula keluarga kita dan keturunan kita, sahabat kita, saudara-saudara kita, seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat. Semoga yang ikut mengaji di waktu maghrib, setiap maghrib ini semakin banyak lagi, baik yang mengikuti pengkajiannya, pembacaannya Bapak Bupati, juga yang masing-masing di rumah kita masing-masing. Semoga semua mukminin oleh Allah dikasih hidayah supaya bisa setiap maghribnya mengaji Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita hidup dengan Al-Quran, mati pun dengan Al-Quran. Dan nanti di kubur, Al-Quran ini akan menjadi cahaya. Ketika bangkit dari alam kubur, nanti Al-Quran menjadi penolong. Ketika melintasi Siratal Mustaqim, Al-Quran menjadi cahaya. Dan yang menyelamatkan kita diantaranya Al-Quranul Karim, sampai kita masuk ke surganya Allah, bertemu dengan Allah. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Semoga kalimat ini manfaat, dan semoga kita bisa bertemu kembali dalam acara maghrib mengaji di waktu yang akan datang. Panjang umur semua, sehat jasmani rohani semua, dan juga dikabul segala doa-doa kita semua, dan juga diampuni segala dosa kita, ditutupi semua aib kita, ditinggikan derajat kita. Sekian dari Abuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abuya atas tausiahnya luar biasa, sangat menyentuh kita semua tentunya. Tadi Abuya menyampaikan Al-Quran itu ma'wasyifa, obat bagi kita, rahmat bagi kita. Caranya adalah tadabburi, membaca, menghayati maknanya, menjiwai, dan kita amalkan insyaallah. Buya mari sekali, mudah-mudahan Al-Quran menyelamatkan kita semua. Buya hatur pisan kadu wakosna. Sami-sami. Sami-sami, Masya Allah. Tentu, tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang tidak berbahagia, luar biasa
malam ini kita mendapatkan vitamin ya dari Abuya, mendapatkan tausiah yang sangat menyentuh hati kita. Mudah-mudahan lebih menghaluskan budi dan rasa kita. Kalau budi rasa kita lebih halus, insya Allah kita akan lebih mudah membedakan yang hak dan yang batil, membedakan yang benar dengan yang salah, dan pada akhirnya kita akan tidak tegak lurus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sekali lagi, mudah-mudahan Al-Quran menyelamatkan kita dalam hidup ini, di alam kubur nanti, di akhirat kelak. Al-Quran senantiasa menjaga dan menyelamatkan kita karena kita istiqomah membacanya. Kita membacanya, menghayatinya, menjiwainya, kemudian apalagi mengamalkan, insya Allah akan jadi obat batiniah, obat badaniah, obat lahiriah, obat batinnya, obat fisik, obat psikis, insya Allah. Kalau kita membaca Al-Quran dan pasti turun kasih sayang. Rahmat Allah bisa banyak macamnya. Ada kemudahan urusan, ada dilapangkan rezekinya, diselamatkan hidup kita, disolehkan putra-putri kita, dijauhkan dari COVID-19. Itulah rahmat-rahmat Allah yang kita dapatkan, dan kita harus menjadi orang yang pandai bersyukur atas rahmat Allah. Apa yang kita baca mungkin tidak terasa saat ini, tapi yang kita baca Al-Quran yakin akan jadi obat dan akan jadi rahmat kasih sayang Allah bagi lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi Abuya baik sekali, luar biasa. Dan kita akan senantiasa nanti setiap Selasa dan Jumat itu ada bintang tamu istimewa yang akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita, ilmu kita, pencerahan bagi kita, sehingga berdampak kepada semakin meningkatnya kualitas keimanan yang dapat kita Allah SWT. Iman itu yakin, nambah keyakinan pada Allah. Sehingga kita kalau yakin ada Allah, cinta akan Allah, kita akan mudah untuk menjalankan perintahnya. Orang yang jatuh cinta akan mudah melaksanakan perintah dari yang dicintainya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.